Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seni lukis. Seni itu banyak bentuknya, ada seni lukis atau seni rupa, kemudian ada seni tari, kemudian ada seni musik, kemudian ada seni teater. Pada hari ini kita akan membahas tentang seni lukis. Apa itu seni lukis? Ya. Ada beberapa pengertian terkait seni lukis, melukis, dan lukisan. Seni lukis adalah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Berarti seni lukis ini sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki ciri khas, baik tema, corak, teknik, bahan, ataupun bentuk. Kemudian melukis. Melukis ini berarti kegiatannya. Kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Dari media dua dimensi atau permukaan datar itu tadi dimunculkan sebuah kegiatan, diolah sehingga menghasilkan sebuah kesan tertentu yang menggambarkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Seni lukis itu adalah gambaran sebuah ekspresi seorang pelukis. Kemudian yang ketiga, pengertian dari lukisan. Lukisan berarti sebuah benda atau objek atau hasil dari kegiatan melukis, suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Kemudian yang kedua, di sini kita akan membahas tujuan berkarya seni lukis. Untuk apa sebenarnya seorang seniman membuat seni lukis? Ada 4 yang dapat diklasifikasikan sebagai tujuan dari seni lukis. Yang pertama ada tujuan religius, berarti di sini berhubungan dengan keagamaan, berhubungan dengan Tuhan. Lukisan dapat mendekatkan diri dengan pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Tujuan ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Kalau di buku kalian itu ada sebuah contoh lukisan dengan tujuan religi, yaitu lukisan cap tangan Gua Deang-deang. Kemudian tujuan kritik sosial, berarti di sini menyampaikan seorang pelukis ingin menyampaikan aspirasinya, ingin menyampaikan idenya, ingin menyampaikan gagasannya, baik itu yang berhubungan dengan kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat. Ya. Objek lukisannya ini bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Kalau di buku kalian itu ada gambar berburu celeng lukisan Joko Pekik. Di sini celeng di sini digunakan sebagai simbol koruptor, celeng. Kemudian kritik yang disampaikan ini berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah. Yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa lukisan, seni lukis itu merupakan
pencurahan atau penggambaran ekspresi seorang pelukis. Jadi di sini tujuan ekspresi ini adalah lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan si pelukis. Nah, lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Contoh di buku kalian itu ada gambar lukisan potret diri dan topeng kehidupan. Kemudian yang keempat, ada tujuan komersil. Tujuan komersil berarti berhubungan dengan uang. Ya. Tujuan penciptaan ini lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti pasaran. Hal ini dapat dilihat ya, di kota-kota besar atau di momen-momen pameran lukisan. Nah, di situ tujuan seorang pelukis di situ adalah untuk memasarkan lukisannya. Tak lain adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan, tujuan komersil. Jadi buat kalian yang mungkin ada yang mempunyai bakat melukis atau bakat apapun itu, tekuni bakat kalian. Maka insya Allah bakat kalian itulah yang nantinya akan membawa kalian pada kesuksesan. Jadi setiap manusia yang lahir di bumi itu sudah dibekali talenta atau bakat sendiri-sendiri. Ada yang bakatnya bermusik, ada yang bakatnya menulis, ada yang bakatnya melukis, dan lain sebagainya. Jadi tekuni bakat kalian, insya Allah akan datang sebuah kejayaan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, aliran seni lukis. Aliran seni lukis itu ada dua, ada representatif dan non-representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seninya ada 6. Yang pertama naturalisme, kedua realisme, ketiga romantik, keempat ekspresionisme, kelima impresionisme, dan yang keenam surrealisme. Apa saja itu? Naturalisme, aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin, lebih indah dari kenyataannya. Aliran naturalisme ini menggambarkan secara alami, sesuai dengan keadaan alam, namun diteliti seteliti mungkin dan lebih indah dari kenyataan. Sang pelukis di sini memainkan kuas dan warna sehingga menghasilkan karya seni yang mencapai kesempurnaan dari tekstur, perspektif, berkesan apa adanya, tidak dibuat-buat dan sangat naturalis, tidak dibuat-buat. Kemudian yang kedua ada realisme, aliran realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek, menggambarnya sesuai dengan kenyataan hidup. Bedanya dengan naturalisme, kalau tadi dibuat lebih indah dari kenyataannya tetapi tetap natural. Namun kalau realisme ini apa adanya, tidak mengurangi ataupun menambahi. Ya. Seperti contoh di buku kalian itu, lukisan menggambarkan suasana pelabuhan, aktivitas bongkar muat kapal, dan kesibukan orang yang lalu lalang. Ini menggambarkan realita yang apa adanya. Kemudian romantik. Romantik ini aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner, imajinasi, gaya khayal.
Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Di sini berarti aliran ini pelukis ingin menceritakan sebuah peristiwa di aliran romantik ini. Kemudian ada ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarnya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa atau pelukis yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Jadi ketika seseorang pelukis melihat sebuah objek, kemudian dia merasakan apa yang ia rasakan, ia tuangkan dalam sebuah kanvas sehingga membentuk sebuah garisan-garisan. Nah, dia menggunakan aliran ekspresionisme. Kemudian yang selanjutnya ada impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Dan yang terakhir ada surrealisme, ini berlawanan dengan realisme tadi. Kalau surrealisme ini aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Ini imajinasi seorang pelukis ya, digambarkan dengan daya khayal ya. Pelukis ingin menyampaikan pikirannya ya, bentuknya itu seperti di dalam mimpi, tidak nyata. Kemudian aliran selanjutnya ada non-representatif, yaitu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, yaitu struktur, unsur rupa, prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif ini berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Ini disebut juga dengan aliran abstrak. Tidak bisa kita tangkap secara gampang apa makna lukisan karena dia abstrak. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tema seni lukis. Tema setiap karya, sebuah karya, baik itu karya seni lukis, karya seni musik, karya seni sastra ataupun yang lainnya, pasti dalam pembuatannya ada tema. Tema itu adalah ide yang ada di dalam sebuah karya seni, sebuah tema. Ada 6 tema seni lukis. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri, berarti di sini adalah seorang pelukis ingin menyampaikan perasaannya itu dengan menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisan. Kemudian yang kedua ada manusia dengan manusia lain, berarti di sini pelukis ingin menyampaikan perasaannya dengan menggunakan orang-orang di sekitarnya sebagai objek. Kemudian yang ketiga ada manusia dengan alam sekitar. Di sini alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis ini untuk menyampaikan rasa cita rasanya. Pelukis ingin menyampaikan ekspresi jiwanya dengan menggunakan alam yang ada di sekitarnya, mengekspresikan jiwanya menggunakan media alam sekitar. Kemudian manusia dengan alam benda. Di sini benda-benda di sekitar memiliki sebuah keunikan tersendiri sehingga membuat pelukis itu ingin menggunakan benda-benda di sekitar itu sebagai media penurahan ekspresi jiwanya. Kemudian manusia dengan aktivitasnya, ini biasanya ketika pelukis itu melihat sebuah aktivitas dan ingin mengabadikannya, ini berarti dia menggunakan tema manusia dengan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir ada manusia dengan alam khayal. Di sini berhubungan dengan imajinasi atau daya khayal seorang pelukis. Nah,
khayalan yang muncul ini di benak seorang pelukis atau seni rupa atau perupa ini kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Berhubungan dengan aliran tadi, aliran surrealisme tidak nyata karena berdasarkan pada imajinasi si pengarang. Kemudian alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang pertama ada pastel dan krayon, kemudian cat pewarna, ada cat air, cat minyak, cat akrilik, kemudian kuas. Kuas ini alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Kemudian ada pisau palet. Ini terbuat dari aluminium tipis, fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas dan untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Kemudian ada palet. Palet ini adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Kemudian ada kanvas. Kanvas ini merupakan bahan yang dipakai sebagai media dalam melukis. Jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Yang pertama, lukisan dengan bahan cat air atau yang disebut akuarel. Ini tekniknya melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Kemudian yang kedua ada mozaik. Ini teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Kemudian yang ketiga ada lukisan kaca. Lukisan kaca ini menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk sebuah lukisan. Ini pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa. Dan pada zaman Renaissance ini mengalami kegemilangan lukisan kaca ini. Nah, di Indonesia teknik lukisan kaca awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman Belanda. Oke. Yang terakhir yang keempat ini lukisan batik. Batik ini tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam. Ini tekniknya sama seperti orang batik. Nah, kemudian ini prosedur atau langkah-langkah berkarya dan seni lukis. Ini ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan ketika ingin membuat sebuah seni lukis. Yang pertama yaitu memunculkan gagasan. Nah, ini untuk memunculkan gagasan ini didapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Misalnya mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Jadi kita berpikir apa, itu kita kembangkan imajinasinya, kita kembangkan. Melihat objek secara langsung. Nah, misalnya ketika kalian jalan-jalan melihat sebuah pemandangan yang indah atau suatu objek yang menarik, kalian bisa melukisnya. Kemudian melihat dari buku, majalah, internet, dan dokumen yang lain, atau mengunjungi museum. Yang kedua, membuat sketsa. Apa sketsa itu? Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Jadi belum berupa gambar, hanya
sebuah skema atau sketsa. Terus yang ketiga, menentukan media berkarya. Nah, ini berupa bahan dan alatnya. Misalnya menggunakan kertas atau tembok. Kemudian menentukan tekniknya, mau teknik akuarel atau teknik plakat yang warna tebal. Kemudian teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jari kuas atau pisau palet tadi. Teknik tebal dan bertekstur maksudnya. Kemudian teknik timbul atau mosaik. Kemudian yang terakhir yaitu mewarnai